Anak Indonesia senang bernyanyi lewat nada dan irama, mengajak semua berseru. Aku cinta lagu anak Indonesia, tentang keindahan dan kebanggaan bangsa. Siapa lagi kalau bukan kita? Kita cinta lagu anak Indonesia. Kita cinta lagu anak Indonesia. Halo semua, salam sehat selalu untuk para sahabat Kila. Kali ini Kila hadir untuk mengetengahkan program Bincang Kila yang akan menjadi salah satu program terbaru dari kegiatan Kita Cinta Lagu Anak atau Kila yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bincang Kila akan mengupas berbagai topik yang berkaitan dengan lagu-lagu anak Indonesia, termasuk juga program program Lomba Kila yang sudah menginjak tahun kedua pada tahun ini. Nah, tentunya nih dalam Bincang Kila ini saya nggak sendirian dong, dan saya akan ditemani oleh seorang legendaris yang karya-karyanya udah nggak terhitung lagi deh, jumlahnya udah banyak banget, dan tentunya beliau adalah salah satu tokoh musik dunia tanah air. Baik, seorang pria kelahiran Yugoslavia ya di Serbia 31 Maret 1960. Beliau ini adalah seorang musikus dan juga komponis berkebangsaan Indonesia. Karya-karya musiknya dalam bentuk ciptaan lagu dan ilustrasi sudah banyak menghiasi film-film dan juga sinetron Indonesia ya. Dan di program Lomba Kila ini beliau juga menjadi salah satu jurinya. Langsung saja, siapakah dia? Kang Purwa, apa kabar Kang Purwa? Hai Mia, baik-baik. Damang Kang. Wah, sehat, oke. Alhamdulillah, baik. Kang Purwa, ini lagi suasana situasi seperti ini nih sibuk banget, apa memang hanya mempersiapkan diri untuk program Kila aja nih, Kang? Iya, kalau dibilang tahun lalu memang di awal pandemi kan semuanya seolah-olah shutdown ya. Betul. Tapi semenjak akhir tahun banyak pihak-pihak yang ingin meneruskan karyanya, seperti di film gitu, tetap mereka konsisten dan komit terhadap karya yang dibuat, dan karya yang dibuat pun tidak direduksi kualitasnya, walaupun bioskop masih tutup ya, movies masih tutup. Tapi sepanjang saya tahu, beberapa yang sekarang saya kerjakan itu cukup menggambarkan optimisme dan semangat yang menurut saya perlu diapresiasi gitu. Jadi kalau ditanya apakah saya sibuk, sekarang lomba-lomba juga semakin banyak karena ada beberapa terhadap kondisi kebangsaan yang ada, terlepas daripada apakah ini mau 17 Agustus Hari Kemerdekaan atau tidak, tapi bahwa bangsa ini memang memerlukan banyak hal-hal yang perlu dibangun lah kira-kira itu. Dan beberapa kegiatan musik yang masih dimungkinkan secara virtual dan dikerjakan seperti misalnya mempersiapkan film, sinetron, dan lain-lain, itu justru sekarang lagi jalan dan gencar-gencarnya karena mereka percaya bahwa it's time to prepare all the things, bikin sebuah konsolidasi, walaupun tidak melakukan ekspansi, tapi konsolidasi dan semua pemenahan dilakukan pada masa pandemi ini, dan mereka sangat siap ketika pandemi ini melandai, semua terbuka dan mereka meluncur. Kira-kira itu. Oke, baik. Kang, aku mau nanya soal Kang Purwa nih ya. Kita dikit kilas balik dulu nih, Kang. Kan Kang Purwa ini mulai belajar piano katanya umur 7 tahun ya, Kang ya? Iya, kira-kira lah. Saat itu yang dimainkan adalah lagu-lagu klasik. Ada nggak sih lagu anak-anak yang Kang Purwa masih ingat sampai sekarang? Banyak. Kalau lagu Apa anak-anak aja, dari dulu saya memang hidup di tengah lagu anak-anak, itu pertama ya. Kedua, entah kenapa juga di dalam perjalanannya itu saya bukan saja concern terhadap lagu anak, tapi saya nggak tahu kenapa juga selalu dilibatkan kepada kegiatan lagu anak-anak dari zaman dulu. Dan saya sangat kenal baik dengan Pak Ate Mahmud, saya kenal baik dengan keluarganya
Pak Kasur gitu ya. Bahkan sama Pak Ate itu saya sampai bikin beberapa proyek bersama, walaupun tidak di dalam konteks menciptakan lagu, tapi ada yang kita bikin orkestra, lalu kita buat untuk PON di Palembang waktu itu, di Stadion Baru Jakabaring itu, kita kerahkan 1.000 anak SD untuk nyanyi lagu-lagu Pak Ate dengan orkestra live ya hari itu. Jadi saya banyak bersentuhan dengan beliau hari itu, dan menggembirakan untuk saya karena saya tahu bagaimana seorang Ate Mahmud itu mencipta, lalu bagaimana juga istrinya membantu ya. Saya kenal baik dengan kondisinya seperti apa. Jadi saya pikir memang lagu anak itu penting dan selalu harus hidup, karena memang itu adalah sarana pendidikan. Jadi saya kurang setuju kalau lagu anak-anak itu adalah bagian dari entertainment. Ya, untuk saya lagu anak itu adalah bagian yang penting untuk pendidikan. Untuk pendidikan dan juga mendukung pertumbuhan anak Indonesia terutama ya Kang ya? Ya otomatis, karena pesannya kan harus itu kan. Pesannya kan diharapkan bisa diserap oleh anak-anak. Dan anak-anak itu memang alamnya bermain ya. Jadi kalau itu, makanya saya salah satu orang yang tidak setuju kalau yang namanya anak kecil udah di full day school. Aku nggak setuju. Karena anak itu harus main. Harus. Betul, Kang. Dan dia harus bersosialisasi di luar sekolahnya. Benar, Kang. Ya, di Australia itu disebutkan begini. Children who only educated in school is not educated one. Ya. Jadi kalau ada anak yang cuma dididik di sekolah, justru itu adalah anak yang tidak terdidik. Karena anak itu harus dididik di sosial, dan semua sosial menyangkut masalah berbudaya, menyangkut masalah berkesenian, dan selanjutnya itu harus berinteraksi dengan social life-nya yang lain. Absolut. Yes, setuju banget Kang. Nah, sekarang ini kita mau bicara soal Lomba Kila ini ya, program Kila. Kan ini adalah salah satu kegiatan musik yang dilakukan secara daring ya. Nah, tahun ini Kila kembali menggelar lomba menyanyi anak dan cipta lagu anak. Kang Purwa juga udah 2 kali ya Kang ya jadi juri ya, tahun lalu dan juga tahun ini. Bisa cerita sedikit nggak bagaimana kesan jadi juri ini dan juga pada saat penjurian lomba Kila di tahun 2020 dan juga sekarang yang sedang berproses nih Kang? Coba. Ya, tahun lalu kebetulan saya kebagiannya kan untuk aransemen musik ya. Kebetulan yang ikut serta sih menurut saya sih cukup baik hasilnya, bahkan beberapa dari mereka surprisingly oke gitu ya, beyond expectation. Cuma memang PR kita itu selalu mentok pada bagaimana mensosialisasikan hasil. Mensosialisasikan hasil itu sebenarnya adalah tujuan akhir kalau untuk saya ya gitu. Karena kalau tujuan akhirnya berhenti di lomba, menurut saya sayang juga karya-karya yang bagus-bagus itu nggak bisa socialize dan nggak bisa berdampak. Jadi kalau untuk saya output atau outcome kalau nanya saya, outcome atau output yang ada di ujung terakhir itu adalah bagaimana anak-anak bisa mendengar lagu ini dan lagu ini bisa aplikatif terhadap anak-anak dalam konteks dan dalam yang sesungguhnya, dalam tujuan yang sesungguhnya. Konteks yang sesungguhnya, oke. Ya, kalau untuk saya ya gitu. Jadi menurut saya ini PR bersama juga untuk kita bahwa bagaimana paskanya ini dikerjakan juga dengan cukup serius gitu. Apakah menggunakan lembaga lain atau cara lain atau bekerja sama dengan pihak lain atau mau diambil juga untuk oleh pihak Kila, saya kira bagus-bagus aja, tapi tetap saya kekeh gitu bahwa output yang harus dinilai terakhir itu adalah dampaknya sampai di mana. Gitu. Ibarat saya bisa bikin lagu bagus banget tapi nggak ada yang denger, gitu. Ngapain? Okay. Ya, baik, Kang. Berbicara tentang lagu anak, nih ada beberapa lagu anak yang menjadi pilihan dalam kategori lomba menyanyi anak. Kita mau lihat satu klip yang berikut ini sebelum nanti kita nyambung ngobrol-ngobrol yang udah seru banget ini, ya Kang ya? Oke. Kita lihat sama-sama. Oke, ini dia.
Kembali di Bincang Kila, masih bersama saya Mia dan juga ada Kang Purwa di ujung sana. Kang, ini kita diuntungkan ya dengan kecanggihan teknologi. Kang Purwa di ujung sana, saya di sini kita bisa ngobrol sedekat ini ya, Kang ya. Betul. Saya Yang penting setuju sehat, banget Kang. soal itu. Biar semangat ngejuriinnya. Oke. Saya ketemu sama branch manager saya 1 tahun 2 kali, susahnya setengah mati. Sekarang dalam 17 bulan saya sudah 75 kali meeting. Wah, luar biasa. Ini kayaknya nanti tahun-tahun yang akan datang akan terus seperti ini meskipun pandemi sudah selesai ya. Nggak perlu Oke. bayar pesawat, saya nggak perlu bayarin makan, saya nggak perlu bayarin hotel. Jadi jauh lebih hemat ya, Kang ya. Betul Oke, lagi. tadi bersama-sama kita sudah saksikan salah satu lagu peserta lomba menyanyi lagu Anak Kila yang di tahun 2020. Kang, sebuah karya musik salah satunya adalah lagu. Menurut seorang Kang Purwa nih, bagaimana Kang Purwa memandang sebuah lagu itu seperti apa sih, Kang? Untuk saya lagu itu terbagi 2. Apa? Pertama adalah lagu yang tanpa lirik. Kalau lagu yang tanpa lirik, maknanya biasanya melodius ya, artinya melodinya akan membangun sesuatu, gitu. Bisa sedih, kayak ilustrasi musik film misalnya, kan nggak ada vokalnya. Tapi dia akan membangun situasi, membangun kadang-kadang atensi atau sugesti, ya. Sedih, bisa desperate, bisa frustrated, atau bisa cerah atau semangat dan lain-lain. Itu dari psikologis lagunya. Nah, yang kedua, kalau dia berlirik atau bersyair, tentunya hukum menyanyi itu adalah menyampaikan sesuatu, kan. Hukum menyanyi itu adalah menyampaikan sesuatu dengan nada. Artinya orang yang nyanyi harus ngerti apa yang dia sampaikan. Oke. Kalau tidak tercipta ekspresi dan lain-lain, kan. Gitu. Jadi sangat penting konten itu ketika mau disampaikan. Ya banyaklah, jangan misalnya dengar lagu cinta yang gimana terus, aduh gue banget. Iya benar-benar, Kak. Ngerti maksudnya kan, isinya. Iya, ngerti kan. Nah, sekarang bayangin kalau anak-anak kecil sama emak-emaknya, karena gara-gara ada film Bohemian Rhapsody, lagu hits gitu ya. Terus naik panggung di satu acara minggu pagi di mall gitu ya, oleh misalnya sekolah musik mana gitu. Sama ibunya diminta nyanyi Bohemian Rhapsody. Karena emaknya lagi seneng-senengnya Bohemian Rhapsody. Terus anak-anak itu suruh nyanyi Mama, Just Kill the Man, umur 7-8 tahun. Masa dia harus bilang, gue banget. Nggak mungkin gitu. Ya. Belum lagi lagu yang cintanya tuh cinta-cinta apa. Misalnya, kalau diterjemahkan dalam Indonesia, temani aku untuk terakhir kali malam ini. Nggak pantas kan anak kecil. Gitu. Bener Lagu juga ya, nggak enak. masuk ya. Lagunya sih enak. Gitu. Ya. Hebat malah gitu kan. Eksplorasi nadanya oke. Misalnya Celine Dion gitu, siapa kan. Hebat gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir, ya apa ya pantas ya anak umur segitu gitu nyanyi itu gitu. Nah, ini kan problem kita ya semua ya. Nah, kenapa saya ngomong gini? Karena dihubungkan dengan bahwa lagu anak-anak itu diperlukan gitu. Karena ada kecenderungan anak-anak zaman sekarang itu nyanyi lagu bukan lagu anak-anak dengan isi yang sama sekali tidak pantas dinyanyikan oleh. Dan ini saya ngalamin benar sebagai pemilik sekolah musik, problemnya banyaknya datang dari emak-emaknya, permintaannya itu loh. Jadi peran orang tua ini sangat penting dong, Kang, untuk pertumbuhan anak-anak terutama dalam menginfluence musiknya. Ya, kalau saya ditanya, saya jawab iya, karena saya punya pengalaman. Confirm. Gitu. Nah, kan itu kan celaka pisan. Cuma memang, nah itu tadi saya bilang bahwa ada satu paradigma, bukan paradigma ya, apa ya? Satu kepercayaan orang bahwa ketidak terdengarnya lagu-lagu baru anak-anak itu karena asumsinya nggak ada yang bikin lagu anak-anak. Padahal banyak. Justru itu kenapa saya bilang bahwa sosialisasi dari hasil karya itu menjadi penting. Itu karena itu. Umum, publik tahunya nggak ada lagu baru. Padahal sebenarnya ada. Banyak, bukan cuma ada. Jadi Kila ini sebetulnya punya kesempatan baik sekali ketika digandeng atau menggandeng, saya nggak tahu, yang penting
sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena mereka punya jalur. Oke. Pertanyaan saya, apakah hasil ini disosialisasikan ke SD, SMP? Enggak, lewat jalur Dikbud. Kalau enggak, ngapain? Gitu. Saya mendorong, ya. Saya menggunakan kata dan kalimat yang agak provokatif ya, supaya ngefek gitu maksudnya. Ya, saya mengajak Depdikbud punya PR nih untuk bantu. Itu bagaimana caranya nih didistribute ke SD SMP. Gampang kok hari gini distribusinya, nggak pakai duit, ya kan? Pakai jalur aja, dunia maya kan selesai. Yang penting adalah message-nya. Tolong lagu ini dinyanyikan oleh anak-anak ya, gitu. Ya. Status fardu, ya wajib, fardu ain. Wajib. Ya gitu ya. Jadi harus ada sebuah narasi keras gitu untuk itu. Ya kalau nggak ada penugasan ya repot. Ya. Orang dikasih, oke ya, sudah nggak ada tujuan, nggak ada ukuran, nggak ada. Harus mandatori, Kang. Nah, harus itu disebarin ya, gitu. Tapi memang rencananya, tadi kan episode yang sebelumnya kita juga ngobrol-ngobrol dengan Dirjen dari Kemendikbudristek, memang rencananya akan disosialisasikan sedemikian rupa sehingga nanti bisa sesuai keinginan Kang Purwa dan juga tentunya semua. Ya bukan aku pribadi, kalau aku sih permintaannya kan Kang Purwa kayaknya mau ngomongin soal cerita di sekolah musik deh. Ya iya, kalau di sekolah musik makanya saya tuh sebenarnya inginnya begini. Gimana? Tuh, terutama berhubungan dengan lagu anak kan, ya kan. Kalau di keyboard gitu main lagu Bohemian Rhapsody nggak ada masalah lah, nggak ada kata-katanya kan. Gitu ya nggak ada masalah. Tapi yang masalah itu di vokal. Boleh nggak saya punya saran gini? Gimana? Pertama, untuk sekolah formal, tolong dibikinkan paskanya seperti misalnya lomba menyanyikan lagu-lagu Kila. Kalau nggak cuma disosialisasikan nggak punya kekuatan berantai. Jadi bersama Dikbud juga harus melakukan kegiatan paskanya supaya mendorong anak-anak itu dipaksa nyanyiin. Gitu. Kan? Itu satu. Kedua, saya dengan senang hati mau menerima produk Kila, ya, lengkap dengan -1 kalau bisa, untuk disosialisasikan di 84 cabang. Bayangin nggak? Kalau drop kan dipakai daripada lagunya bulak-balik gitu lagi, kan saya senang kalau ada lagu baru. Ya, jadi ada link kerjasama yang terstruktur gitu ya, untuk bagaimana kita mendapatkan efek ujungnya itu anak-anak bisa nyanyiin ini gitu. Itu sih. Ya. Oke, Kang, ini balik ke tadi Kang Purwa bilang bahwa ada lagu yang tidak bersyair lalu ada yang bersyair. Ini mungkin akan jadi edukasi atau juga pengetahuan untuk yang mau nyiptain lagu. Sebenarnya lebih mana yang dibuat? Mana duluan yang dibuat? Nadanya dulu apa liriknya dulu? Dua-duanya syah. Oh, boleh yang mana aja? Yang lebih mudah yang mana, Kang? Tergantung orangnya. Oh, terserah. Kalau Kang Purwa? Kalau saya lebih senang syair dulu. Syair dulu. Oke. Saya menciptakan komposisi opera Ainun, durasi 150 menit, pagelaran dalam 2 act. Itu semua lagu saya ciptakan berdasarkan naskahnya Titin Watimena yang membuat Dilan ya. Skripnya Dilan. Itu 100% saya ambil dari dia, tapi ada diskus sedikit mengenai misalnya, Tin, ini bisa nggak kalau misalnya ini dirubah dikit supaya tapi ya. Semua berangkat dari naskah. Kalau untuk saya lebih gampang dari naskah, dari skrip, maksudnya dari diri. Artinya Kang Purwa baca naskah terus membayangkan ini akan menjadi lagu yang seperti apa, lalu muncul nada gitu ya? Ya dong, kan ada deskripsinya ini adegan apa. Gitu iya, benar-benar. Oke. Nah, Kang, apa saja yang perlu diperhatikan dalam berproses membuat satu buah lagu, Kang? Saya kira kita harus melihat dulu lagu ini untuk siapa. Lagu anak deh, Kang. Udah, berarti untuk lagu anak kan? Untuk anak. Anak berapa nih? Karena yang disebut anak umur sekarang mah repot ya. Disebut udah anak-anak.
masih anak-anak. Yang parah tuh di Indonesia banyak orang tua kekanak-kanakan. Nah itu. Benar juga ya Kang. Artinya kalau kita ingin membuat lagu anak ya yang perlu kita perhatikan mungkin apa saja yang dibutuhkan oleh anak-anak, pengetahuan apa, hal-hal positif apa yang kemudian nanti diciptakan menjadi sebuah lagu, mungkin gitu kali ya Kang ya. Ya kira-kira demikian. Nah, tapi saya mau bikin lebih empiris mungkin. Sekarang itu kalau kita bicara mengenai anak-anak, ada anak banget gitu ya di PAUD. Nanti menyangkut masalah bukan cuma konten, tapi misalnya range atau jelajah suara. Ya, nggak boleh terlalu tinggi gitu kan, karena menyesuaikan dengan kemampuan umumnya anak pada usia itu. Iya, benar-benar. Kalau SD kelihatannya akan terbagi dua. Yang kelas 1 sampai kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu udah mulai nggak suka lagu-lagu yang terlalu simpel. Kenapa? Ya karena sekarang pengaruhnya kan gila-gilaan dari luar kan, Korea lah, inilah, itulah. Jadi dia sudah mulai lihat konten-konten dewasa juga ya, honestly, I tell you the truth, dan frankly speaking itu juga masalah untuk kita. Nah, jadi kita juga harus membuat yang tepat sasaran untuk mereka. Gitu. Soal konten ya tentunya disesuaikan saja. Ideal memang terdengar utopis ya gitu ya, sangat ideal. Mungkin kita juga nggak bisa terlalu ideal banget di situ. Benar-benar. Jangan sampai diumbar-umbar banget juga gitulah kira-kira. Nah disitulah perannya kenapa ciptaan lagu anak-anak yang baru itu jadi penting, karena kalau lagu baru kontennya akan update terhadap anak itu. Masa yang diomongin masa sekarang ini apa sih gitu ya. Dulu kita cuman kenal pakai compact disc, pakai kaset malah ya zaman dulu. Saya masih ngalamin kaset, Kang. Masih ya? Saya masih punya tuh banyak di belakang. Saya punya kasetnya, nggak punya playernya. Bingung. Nah itu masalahnya gitu. Harus digitize kan semuanya. Nah kan CD aja, toko-toko CD udah pada tutup kan. Gitu. Kita aja mau mendeliver buku pelajaran musik di sekolah disertai dengan CD kan, dulu hobi tuh. Pelajaran violin ada CD-nya di belakang. Karena mau kasih CD, bingung tuh. Ini bakal sekarang bisa flash disk kan? Justru itu kan. Sekarang pakai flash disk. Jadi semuanya ada namanya ada masaknya lah ya. Teknologi yang harus diterjemahkan dan harus diaplikasikan kan. Gitu. Nah, jadi kalau bicara anak SD, saya pikir itu harus juga dipertimbangkan ya. Di kelas 5, kelas 6 itu udah mulai gede tuh. Ya, kalau SMP udah masuk ke remaja ya. Kang, kalau ngebedain usia PAUD dan SD, PAUD itu kan TK lah ya. PAUD tuh sebelum TK bahkan gitu ya. Iya, TK ya. Nah, membedakan dengan SD beda-beda tipis tuh, Kang. Ya, makanya SD-nya kelas berapa dulu? Ya, misalnya kelas 1 sampai kelas 4 deh. Ya, kalau 1 kan in the border. Kalau kelas 4 mah udah kejauhan dari TK kan. Umur 10 kan berarti kan. Umur 10 mah dancingnya TikTok juga udah lagu Korea, lihat aja. Iya benar Kang. Oke, Kang, dalam lagu anak ini unsur mau nyanyi lagu satu aku sayang ibunya, masa nggak yakin. Gitu. Harus dimodifikasi mungkin lagunya ya Kang ya, tapi maksudnya tetap sama. Ya terserah, itu kan rekayasa kita. Rekayasa kita, benar. Kang, dalam membuat satu lagu anak, unsur-unsur apa aja yang paling penting deh Kang yang harus ada di dalam menciptakan sebuah lagu anak? Ya, yang berhubungan dengan perilaku anak lah. Oke, itu pertama. Terus? Banyak sih problem yang bisa kita angkat di situ. Kebersihan, kelas, harus diajarin dari kecil. Kehidupan sehari-hari mungkin ya Kang ya? Pengantri, ya kan? Tuh lihat vaksin nggak bisa ngantri kan, gitu ya kan, itu contoh ya, benar-benar pun dari kecil udah tinggal didaftar aja nih selama pandemi apa aja nih, disiplin, iya benar ya kan, melanggar peraturan, bayangin udah polisi aja ditabrak tuh, dikata-katain lagi pakai kata-kata kotor binatang. Ya kan, salahnya polisinya juga cuman menyelesaikan dengan metre 10.000, itu yang masalah gitu. Sama ucapan terima kasih biasanya Kang. Ucapan permintaan maaf. Maaf sih begitu ya. Udah itu mah politis. Tapi kita kita masalah bicara anak-anak. Apa sih yang perlu dibangun dari rasa anak-anak itu? Kecintaan terhadap negeri misalnya. Kebersamaan.
ya, toleran. Nah, itu kan sekarang isunya keras tuh. Anak SMA aja udah bisa bikin vlog anti Pancasila, coba gimana ceritanya? Ya, begitu gampang dipengaruhi, itu udah masuk di ideologi, ya. Jadi banyak gitu, kebudayaan gitu, kebudayaan Nusantara ini kan hebat sekali kan, itu kan bisa dididik dari kecil ya, gitu, ya. Misalnya misalnya lagu anak tapi menggunakan separuh Minangkabau misalnya gitu, kan lucu ya, gitu ya. Mengatakan salam atau terima kasih dengan bahasa daerah kan bagus. Iya, iya. Ya itu contoh-contoh aja ya. Mungkin ada hal-hal lain yang sebagai konten gitu ya. Ini sebagai konten. Kalau nada kan, kalau menurut saya melodi itu universal ya. Nada itu universal. Itu hak seseorang untuk bikin sesuatu yang unik, silahkan. Tapi kalau bicara apa saja yang perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak, ya nilai-nilai betul. manis, Nilai-nilai baik ya. Itu nilai-nilai baik yang harusnya dulu saya dengar, bila ku makan pisang dengan kulitnya, gitu kan? Ya. Keranjang sampah namanya misalnya. Kulitku lempar keranjang sampah namanya. Ya, gitu ya, kira-kira itu. Jadi saya percaya setiap anak itu makan pisang pasti dibuang di keranjang sampah. Kecuali dia makan salak. Gitu. Kalau dimakan kulitnya kan keselak kan. Oke. Pisang saya yakin dia akan buang di tempat sampah. Gitu. Kalau enggak biasanya suka takut ada yang kepleset kulit pisang. Oke, Kang Purwa, kita sepertinya akan lanjut lagi. Nanti kita akan mendengarkan pembahasan mengenai penjurian Kila ya Kang ya. Nanti tolong dibantu juga, tolong dijelaskan. Tapi sebelumnya kita akan saksikan bersama-sama terlebih dahulu salah satu pemenang cipta lagu anak pada Lomba Kila tahun 2020. Kita lihat sama-sama yuk. Ini dia. Musutai kon sa
Oke, tadi udah sama-sama kita dengerin ya, bagus banget lagunya ya, sangat kekinian. Dan yang pasti harapan kita di tahun 2021 ini nih ya, untuk Kila tahun ini, semua akan jauh lebih bagus lagi, lebih menarik lagi. Dan yang pasti, aduh pokoknya kita tunggu deh karya-karyanya. Nah, kalau tahun lalu kan Kang Purwa jadi juri Lomba Kila kategori aransemen lagu ya Kang ya? Yes. Tahun ini dipercaya untuk jadi juri di kategori Cipta Lagu Anak. Ini pasti banyak yang bertanya-tanya nih, gimana sih proses penjurian Lomba Kila tahun ini? Nah, kalau gitu aku mau tanya ke Kang Purwa, apa aja Kang kriteria utama atau kriteria umum dalam penilaian Lomba Cipta Lagu Kila ini, Kak? Biar pada tahu nih yang pada mau kirim karyanya. Ya, saya kira yang sudah kita bahas tadi adalah sebuah clue ya, atau kata-kata kunci yang akan mengarah kepada apa yang akan kita nilai ya. Tentunya secara bagian besar kalau kita menilai lagu ya seperti biasa secara standar gitu ya. Itu ada bentuk melodi, lalu originalitas melodi, walaupun dalam originalitas ini kita kadang-kadang juga nggak bisa garanti 100% ya. Terus konten atau isi ya. Lalu terakhir mungkin boleh disisipkan ada keunikan khusus nggak dari lagu ini gitu ya. Tentunya dewan juri yang akan mengeksekusi penjurian mulai dari tingkat kurasi di bawah ke tingkat yang lebih atas lagi, saya kira sudah satu visi ya apa yang akan kita nilai dan secara teknis akan seperti apa berdasarkan pengalaman tahun yang lalu dengan aransemen lagunya, lalu apakah ada pembeda mengenai kalau dinyanyiin dengan piano saja atau tidak. Saya pikir nggak usah khawatir untuk teman-teman semua yang mau ikut. Kalaupun kamu punya gitar atau piano, saya kira kalau itu sudah bisa mewakili lagu kamu yang bagus, dewan juri akan sangat bisa melihat itu dengan kejeliannya gitu ya. Itu adalah produk yang bagus. Dan saya juga percaya pasti banyak yang ikut nih acara ini atau lomba ini, dan mudah-mudahan kita bisa menghasilkan suatu kualitas yang bisa diimplementasi ke dalam yang tadi saya bilang. Dan saya percaya semua pihak pasti concern soal itu. Itu sih. Ya, baik Kang. Nah, selain Kang Purwa ini kan akan ada juri lain dari Kemdikbudristek dan juga dari komunitas kita Indonesia ya. Ini pasti akan ada perbedaan pendapat dalam pemilihan pemenang nih. Seperti biasa kan ya, juri-juri kalau udah kumpul nih, wah pasti punya jagoannya masing-masing. Pasti sulit buat nentuin karya terbaik di antara yang baik-baik ini kan, yang ngirim pasti bagus-bagus nih. Menurut Kang Purwa, kira-kira bagaimana menyatukan suara atau pendapat dalam menentukan pemenang, let's say 3 besar deh Kang? Gimana Kang? Pertama, juri itu sudah punya sistem penilaian dari mulai tingkat yang paling bawah sampai tingkat yang paling atas. Sistem penjurian bisa macam-macam ya. Bisa dijelaskan detail, ada yang nggak bisa dijelaskan detail ya. Pada tingkat awal, kalau banyak masih bisa pakai sistem in-out. Tapi ketika dia sudah mengerucut pada satu jumlah tertentu, kita akan menggunakan pendekatan-pendekatan yang bisa menyatukan visi kita, berapapun orangnya yang menjadi juri. Pengalaman saya sih bertahun-tahun jadi juri, selama brief di depannya kita sepakat mengenai range nilai, lalu cara pandang penilaian, dan standar-standar lain yang kita ingin berlakukan. Kita samakan dulu visi di depan, dan biasanya sih nggak akan terlalu sulit kok untuk menentukan gitu. Artinya bukan tidak terlalu sulit, maksudnya kesulitan pasti ada, cuma sepanjang saya punya pengalaman sih, kita bisa bersepakat dengan satu tujuan baik dan open minds untuk membuka banyak hal ya. Kadang-kadang kan yang paling repot itu kan juri bawa seleranya masing-masing. Nah, kalau bicara selera kan subjektif ya. Ya, betul. Nah, kita sebetulnya dengan kata yang paling mudah begini, kita akan meminimalkan subjektivitas dan akan memaksimalkan objektivitas. Mantap. Oke, berarti sebelum mendengarkan keseluruhan lagu, penting dong untuk mendengarkan intro yang sangat ear-catchy gitu ya Kang ya? Ear-catching.
Intro itu kan bagian dari aransemen. Aransemen itu sepanjang kami tahu sebagai arranger itu adalah engineering atau rekayasa. Nah, gimana tuh Satu kamu? lagu bisa dibikin 100 versi, 100 intro, dan 100 ending. Itu aja. Jadi Ilmunya itu udah tinggi banget kan, nggak pusing? ya engineering kan. Ya. Engineering sesuatu yang sifatnya di luar selera atau apa bisa dibikin create macam-macam. Betul. Ambilkan bulan gitu misalnya Pak Ate, itu bisa dibikin dari start yang paling sederhana chordingnya menjadi sebuah harmonisasi yang sangat ruwet kalau perlu gitu. Tergantung aja mau diarahkan ke arah mana. Mau digimanain gitu ya Kang ya? Mau digimanain gitu aja kalau. Yang penting enak didengar. Nah, intro adalah bagian dari aransemen lagu. Oke, baik. Nah, ini banyak yang bertanya nih Kang, sahabat Kila ya, terutama terkait dengan penciptaan lagu nih. Banyak juga mereka yang tidak bisa baca not balok Kang, tapi mau nyiptain lagu itu bisa-bisa aja kan Kang? Bisa, seorang Titik Puspa sampai hari ini juga nggak bisa nulis not balok. Tapi lagunya keren-keren banyak ya. Bagus. Karena not balok itu adalah sistem pemudahan mengingat. Oke. Jadi kalau kamu punya satu bentuk yang terinspirasi, rekam aja pakai handphone, selesai. Gitu. Not balok itu hanya media untuk menyampaikan kepada orang lain supaya bisa dimengerti. Gitu. Kalau sekarang saya bicara seorang Titik Puspa, emang pakai apa dulu dia medianya? Pakai apa Kang? Pakai notes yang untuk kayak orang mau buka warung, tahu nggak? Aduh, kalau notes mah itu angkatan zaman baheula Kang. Anak sekarang taunya apa ya? Buku gitu ya, buku kecil dicatat gitu. Tuh, Kang Purwo masih punya notes. Iya, saya mah angkatan lama kan. Jadi ditulis aja gitu, kemudian diberikan ke yang mengerti nada. Dia tahu do re mi fa sol, tapi tidak mengerti bagaimana membuat birama dan lain-lain. Dan itu sah aja, nggak apa-apa. Oke. 1, 2, 2, 3, 3, 6, 6, 6, 6 gitu. Ya gitu. Nanti dia biasanya minta bantuan musisi siapa saja yang bisa mengerti dan menerjemahkan. Yang menerjemahkan itu. Jadi notes itu atau buku notes itu hanya untuk mengingat. Iya. Gitu. Dan artinya, itu sah, karena inspirasi orang itu datang bukan karena dia bisa not balok. Benar, setuju. Bisa not balok juga belum tentu bisa menciptakan lagu yang enak ya, Kang? Banget, absolutely. Oke. Nah, kan syarat lomba cipta lagu Kila ini harus kirim partitur pakai not balok, Kang. Artinya harus minta bantuan yang ahli dong. Ya bisa aja kan minta bantuan mah. Atau begini aja caranya. Gimana? Sebenarnya ada yang lebih gampang. Saya juga pengalaman dengan model-model seperti ini. Tanyaan gampang. Kita sebenarnya sedang berlomba mencipta lagu atau berlomba menulis not balok? Cipta lagu, Kang. Ya udah, berarti not balok itu harusnya tidak menjadi persyaratan utama. Karena kasihan orang yang bisa nggak bisa baca not balok. Not balok gitu. Ada dua kemungkinan. Dia kan minta bantuan temannya untuk tulis dengan risiko bisa salah tulis. Betul. Kan? Nah, kalau salah tulis, kita nggak bisa menjudgment salah tulis menjadi bagian dari penjurian. Karena kita menjuri utamanya lewat audio. Yeah. Kalau saya. Atau lepaskan itu, nanti kita yang tulis. Itu lebih gampang. Iya. Karena oke, kita bukan tulis gitu. Siap. Oke. Ya. Setuju Kang. Baik. Nah, Kang Purwo ada harapan khusus nggak sih untuk lomba cipta lagu Kila tahun ini? Ada harapan tertentu Kang yang mau disampaikan? Mangga Kang. Ya, pertama seperti yang saya tadi ngomong secara hardcore kan, keras gitu ya. Bahwa saya selama ini ingin menjadikan lagu-lagu anak-anak itu menjadi sebuah bagian dari pendidikan. Iya. Sehingga efektivitas dari output yang dicapai atau hasil dari lomba ini harus bisa ada di masyarakat dengan efektif. Nah, jadi harapannya
kita kan berkembang dari tahun ke tahun. Pertama adalah nilai dari atau value dari penyelenggaraan itu harus lebih baik, itu pertama. Ya, pasti. Yang kedua, menyangkut lebih banyak orang, berarti sosialisasi lebih luas, ya kan? Kalau melihat dari harusnya Dikbud, laman Dikbud kan banyak viewersnya banyak banget ya, gitu. Karena dia juga tidak hanya melakukan lomba ini, setahu saya. Karena saya juga diminta untuk Dikbud untuk kerjain yang lain yang bukan lomba anak ini. Oke. Sehingga saya tahu bahwa berapa kekuatan Dikbud itu sebagai kementerian harusnya dahsyat. Tuh, itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk Kila sendiri, saya pikir ini sebuah apresiasi yang saya sampaikan karena saya butuh kelompok-kelompok yang komitmennya, atau kami bangsa ini butuh kelompok-kelompok yang concernnya ya terhadap kepentingan bangsa, utamanya anak-anak sebagai generasi pembaru. Saya nggak kata generasi penerus ya, karena kalau generasi penerus cuma nerusin yang belakang aja doang. Kalau bapaknya koruptor ya diterusin aja jadi koruptor ya. Nah itu generasi penerus. Tapi kalau generasi pembaru, saya yakin sesuatu yang baru itu akan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Setuju. Kan? Nah, jadi sebagai generasi pembaru, kita penting nih kasih pendidikan, etika terutama dan akhlak, gitu ya, terhadap anak-anak secara nyata, bukan teori. Ya, nah itu gimana caranya? Dan harapannya, ya itu tadi yang terakhir, bisa nggak ya karya-karya ini membumi di masyarakat, diketahui banyak orang gitu. Gimana caranya tuh gitu? Apakah kita perlu nggak sih bekerja sama dengan TV station gitu ya? Kan sebetulnya kementerian bisa lah minta slot ke TV station gitu ya untuk menayang ini untuk nama bangsa dan negara, harusnya bisa lah, karena nggak tahu ya zaman sekarang nih udah pandemi gini, kadang-kadang empati masyarakat juga nggak bisa ditolerir sih ya gitu ya. Saya pikir dalam kondisi negara yang beberapa poin krusial kan harusnya jadi prioritas ya gitu. Jadi harusnya memang kita pakai tangan negara ya, tangan kementerian. Ini juga mudah-mudahan didengerin nih sama Pak Direktur atau siapa ya. Didengerin pasti Kang. Tuh ya. Jadi kita nggak kementerian itu sebagai satu lembaga negara bekerjasama dengan lembaga negara yang lain gitu ya. Ya apa itu, atau sekedar atau kalau perlu paksa gitu. Kominfo misalnya membawahi TV station gitu. Lu tolongin gue ya, satu COVID-19 nih. Misalnya sosialisasi vaksin penting kan? Oke. Nah, kan nggak cuma vaksin doang yang penting dari dulu. Nah, kalau salah satunya dia concern terhadap anak-anak, lagu anak-anak, panggil KPAI, lu ributin soal badminton doang atau enggak nih? Gitu. Badminton lu ributin gitu. Ini tayangan anak-anak juga lu harus ributin dong. Kan KPAI. Sama pentingnya. Ya dong, gitu kan. Bawa seret orangnya, suruh ngomong tuh Bu Retno. Gitu. Gimana nih? Ayo dong, sama-sama kita push TV station harus tayangin. Gitu dong. Masa nggak bisa? Harus kudu. Ya, saya sampaikan nanti harapannya Kang Purwa ya. Kang, ini penasaran ya, aku pengen tahu. Misalnya ini kan udah ada pemenang nih. Kang Purwa ada nggak membuka kesempatan untuk mungkin kolaborasi sama Kang Purwa nih pemenangnya? Pokoknya untuk gue yang hidupnya udah selesai ini, apapun untuk bangsa, oke. Udah, gitu aja. Mantap. Ini kru satu studio, tepuk tangan semua buat Kang Purwa. Bener ya, Kang ya? Oh iya, serius. Kan bangga bisa kolaborasi sama Kang Purwa, jadi lebih semangat lagi nanti berkaryanya. Ya oke, fine. Apapun yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini, kita lakukan. Amin. Terima kasih Kang Purwa. Kang, kita mendoakan semoga program ini berjalan dengan lancar dan baik ya Kang ya. Kang Purwa juga selalu diberi kesehatan untuk bisa menjalankan penjurian ini sampai selesai ya Kang ya. Amin. Dan semoga harapan-harapan Kang Purwa tercapai. Kita doakan banget. Nah,
Ini ngobrol sama Kang Purwa sebenarnya kurang waktunya kalau segini. Nanti kita lain waktu ngobrol lagi ya Kang ya. Tapi Konten. walaupun singkat, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan kali ini bisa memberi manfaat bukan cuma buat peserta nih ya dan buat peserta lomba Cipta Lagu Kila aja, tapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kita terus berharap kepada anak-anak Indonesia nih Kang ya dan juga seluruh pemirsa di rumah untuk kita terus semangat berkarya. Kalau kita masih terbatas di rumah aja, nggak bisa kemana-mana, tapi kita harus terus belajar hal baru, teknologi baru, musik baru, dan apapun itu yang bisa meningkatkan potensi diri kita. Jangan diam, lakukan saja apa yang kita bisa. Nah, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan seluruh pemirsa. Terima kasih Kang Purwa, hatur nuhun pisan, sehat selalu ya Kang ya. Sama-sama. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan sebagai penutup, mari bersama-sama kita saksikan ini dia lagu dari kita Cinta Lagu Anak Indonesia ciptaan Ibu Dian HP yang diusung menjadi tim Song Kila. Lagunya bagus banget ya. Kalau gitu kita dengarkan sama-sama. Sampai jumpa lagi. Salam sehat untuk semua sahabat Kila. Saya Mia Kusuma pamit. Bye.